dia banyak itu ada limo ada berapa kafe banyak kalau orang makan kemudian anak itu dia kalau kemarin dia ada semua dia kami yang berbanyak mau kata orang tapi manusia dalam anak itu masuk dalam hobi putra orang yang baik mampu mengendalikan dirinya apa itu pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق yang kami hormati Masjid Imam Muhammad Bilal, Buku yang sangat jadi pandai para tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tarawih, saudaraku semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita malam ini kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana malam hari ini insyaallah kita sudah memasuki malam yang ke-28 bagi yang mengikuti mengawali puasanya Isnin. Kalau hari Selasa mulainya malam yang ke-20. Berarti itu tidak berapa lama hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita buat selama-lamanya. Kalaupun datang Ramadan tahun esok itu belum bisa dipastikan menjadi milik kita. Makanya Rasul pertama sahabat itu bersedih ketika Ramadan akan berakhir ini. Bersedih. Apalagi di malam Syawal ini Allah menyediakan satu malam yang dihargai lebih baik dari 1000 bulan. Maka para ulama dianjurkan oleh Rasul untuk membanyakkan waktunya di masjid. Bahasa Qur'annya wa antum 'akifuna fil masajid. Surah kedua. Kamu senantiasa beriktikaf atau berlama-lama di masjid. Semoga hendaknya kita bisa memanfaatkan waktu yang masih tersisa ini untuk membanyakkan amal kita sehingga nanti suatu saat datang kita betul-betul akan mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan oleh Allah. Yakni hadiahnya takwa, tiada takwa. Takwa itu posisi atau kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah.
Al-Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian berikutnya selalulah kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pada malam yang berapa ini kajian singkat kita judulnya ayat yang kita bacakan tadi, Al-Quran Suratul Ahzab. Kita pindahkan dari dulu ke dalam bahasa kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang indah, sadidan, kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, yang menyejukkan telinga orang yang mendengarnya. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaikinya amalmu, akhlakmu, keseharianmu. Dan tidak cukup itu saja, Allah akan mengampuni segala kesalahanmu. Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh orang itu betul-betul mendapatkan sebuah keberuntungan, kebahagiaan yang sudah. Surah Al-Ahzab 4 ayat terakhir atau ayatnya ayat 70 dan 71. Apa yang bisa melihatkan? Dari ayat ini dapat kita petik akibatnya bahwasanya Allah menjanjikan akan memperbaiki akhlaknya, akan mengindahkan cara-cara kita dan juga kehidupan kita. Namun sebelumnya kita mesti memahami dengan baik apa saja yang mesti kita siapkan agar hidup kita diperbaiki oleh Allah. Yang pertama, amanu. Agar hidup diperbaiki oleh Allah, kita mesti beriman dan yakin. Beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran. Ayat Allah itu yang pertama yang tertulis Alkitab, namanya kalau kita baca Al-Quran. Tapi kalau kata tafsir mawa menjadi pelengkap perpustakaan itu namanya Alkitab. Kalau kita baca ya akan menjadi Al-Quran. Pembaca Quran laki-laki, kalau kita bapak orang qari, pembaca Quran ibu qari'ah, jangan dibaca qari'ah. Ada orang baca qari'ah, salah. Kalau qari'ah dengan ain itu maknanya hari kiamat. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Tapi baca qari'ah dengan hamzah. Jadi itu baca Quran mesti bacaannya benar. Kenapa tidak baca Quran benar itu langsung dari Allah? Di antaranya surah Al-Muzzammil, wa rattilil Qur'ana tartilan. Bacalah Quran itu kata Allah dengan bacaan tartil. Maksudnya bacaan yang sesuai dengan tuntunannya. Hurufnya mesti tepat. Kalau berganti apalagi bertukar, apa tukar sudah langsung. Coba ibu, kalau hurufnya dari sadi dan sin,
Kita baca syadidan. Kalau sin tak tinggi itu makna lembut sadidan. Tapi kalau begitu syadidan itu makna karih. Bertolak belakang maknanya. Allah menyuruh kita utusan jasa santun. Kalau kami ije yang santun yang lembut. Kalau beriman itu mulutnya sangat dipeliharanya. Daripada orang ije yang tidak jadi, menjadi yang sia-sia, orang beriman itu tidak ambilan. Itu orang beriman. Tapi kalau kita ije, asbun, maka wasbun. Itu tidak orang beriman. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang beriman itu Allah. Pertama orang yang khusyuk salatnya, berikutnya orang-orang yang bila membicarakan yang lagha, yang sia-sia, yang dalamnya ada permusuhan, pertikaian, mu'ridun, dia tak mau lagi kita Allah. Dia orang yang selalu baca Quran, lidahnya akan fasih, akan santun. Yang pertama, syarat untuk mendapatkan perbaikan secara total dari Allah. Semuanya akan diperbaiki, akan diindahkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama kedua, ittaqullah. Kamu mesti bertakwa kepada Allah. Ramadan kita lakukan ini dalam rangka pembinaan diri kita, dalam rangka perbaikan mental kita. Semuanya diperbaiki melalui Allah, termasuk makan awal. Manusia yang ada bermasalah kalau makan awal, sumber penyakit pawi. Baru manusia itu sakit kalau makanannya tidak terkontrol. Awal itu beda kalau awal itu bolu kambing, bukan bolu kambing, makannya itu selalu muncul. Itu bolu kambing berapa? Jarang kambing betul, betul cici. Tapi orang lain bisa masuk psikolog yang dimodro. Dia mati, gawe mati, galau mati, tongga kai kasih oleh makan. Tapi tidak ada kasih orang makan. Orang yang takwa dia akan mau melakukan yang demikian. Dalam ayat lain salah satu karakter takwa itu Allah pertama dia mampu memberi ketika lapang dan sempit. Lagi kita ada Ramadan ini yakni membayar zakat fitrah. Bayarkan zakat lalu menjelang khatib naik mimbar di hari ini. Apa maksudnya? Kata Rasul minimal 1 hari raya itu tidak ada orang yang bersedih, tidak ada keluarga kita yang berduka, yang tidak merasakan kegembiraan. Tapi di bulan dilema kita yang padang Pak kayak orang anu jago dan anak jago mandiri lagi, bersih lagi, pasang baru apa lagi, kemana ya? Baik Allah. Menambang lalu disuruh masuk agak mungkin agak letak mau juga kan masuk akan letak mau ada waktu bayi yang kecil kalau diboleh semua lain. Tapi kan sebelum hari raya ini pada satu hari ibu ketemu Rasul seorang
yang tidak berbahagia, sedih. Nyutamai tadi, kenapa kau bersedih, wahai anakku? Kenapa kamu tidak bergembira dengan teman-teman? Kecil anak ini, bagi dia boga bergembira apa? Ambo baju baru tak dul, sepatu baru tak dul. Ayah boleh meninggal, ibu boleh pahil. Sedih. Mau kamu tahu aku jadikan anak? Wah, padahal jadi pak. Kalau mati, dimatikan, dibersihkan, inilah kakakmu, Fatimah. Kemudian baru dia bergembira dengan teman-teman. Jadi ya, pada hari kemenangan itu jangan ada orang yang bersedih, maka berikan bahagia. Kemudian wal-kadhimin al-ghaidha, orang yang mampu mengendalikan diri, mampu menahan hawa nafsu manusia. Itu kalau tidak dikendalikan lebih puas dari binatang puas sekalipun. Jangan jadi Nabi. Manusia itu tidak akan bangun, tidak akan kanyang patuhnya kecuali kalaulah diisi di tanah. Bila dikasih berlama, dia wajar lain itu wajar ini. Tidak akan pernah manusia. Bila di sini tanah, lah pindah dari rumah kontrakan begini, pindah ke rumah asli awak di Tuhitam, tidak dingin, tidak ada campur, tidak boleh pakai, tidak boleh pakai. Tidak di rumah 1 kali 2 meter baru laksana. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbagai-bagai yang melalaikan kalian Allah. Dan kendalikan nafsu, noisi tapi kalau kita tak tahu, 270 ini dia, dah jaga-jaga, lebih orang kita atau orang ajak kumpul tu ada apa? Piti sih. Begitu manusia usaha. Ini tadi yang pada kecil ada limo beberapa kafe, banyak orang anu makan satu bina, anak lu dia kalau kemari, dia ada coba dia kami yang berbana, mau kata, nak hormat, tapi manusia dah anak itu masuk segala. Begitu serangan orang yang baik mampu mengendalikan dirinya Allah. Apa itu baik? Mengalahkan ego sendiri itu baik. Sebenarnya dikatakan pulang pada padahal kita harus saja pulang dari peperangan kecil ini. Kita hadapi sudah di peperangan yang amat besar, tercantum sama. Padahal banyak orang syahid, banyak penghafal Quran yang gugur. Apakah masih ada yang lebih hebat di zaman ini dari Rasulullah Abdul yakni mengalahkan peperangan diri sendiri, mengalahkan ego, mengalahkan hawa. Nah, kalau orang mampu, ini cerita Tuhan tahu. Kemudian berikutnya orang yang mampu memaafkan orang lain. Jangan ada di antara kita, apalagi kita satu masjid, satu komplek, tidak ada bentuk usaha itu. Buang sifat itu. Bagi kepada Allah, besar-besar apa? Beda jaga orang. Bukan apa? Anda sekolah boleh. Dalam apa namanya permainan, dalam perlombaan kalah menang itu biasa. Kalau orang beriman, nama perlombaan fastabiqul khairat. Mungkin dijawab orang tidak elok, jawab itu bila tahu deh. Orang boleh sebentar doang. Kita tak berapa Allah yang paling apa namanya tahu tentang keadaan kita. Mari kita terima kasih sama lain. Nah, kemudian ujung yang terakhir wa qulu qawlan sadidan. Hendaklah kamu katakan kata-kata yang indah, kata-kata yang santun, ucapan yang paling indah dari Allah, yakni Al-Quran
Ucapan yang paling baik, yang paling baik Quran. Wa man asdaqu minallahi qilan. Al-Quran surah An-Nisa. Nah, sebab itu bila lupa kita, ucapan kita santun, ayat ke anaknya santun, anak ke ayahnya juga santun, Masya Allah. Rumah itu akan jadi rumah yang tenang, rumah yang berbahagia. Seperti yang sampaikan Nabi baiti jannati. Bapak bisa menciptakan itu. Kalau dengan hanya mengandalkan apa namanya kekayaan, kekuasaan, itu tidak menjamin mendapatkan kebahagiaan. Lalu juga Pak, dulu ada seorang yang ingin meraih ketiga doktor, judul tesis itu keluarga sakinah. Dicari subhanallah. Nah, rupanya berbahagia bukan keluarga yang berkecukupan. Udah kayak itu orang rumah tangga kena kuncinya. Tidak pernah sobat. Dia akan mengadakan semacam konferensi makan bersama. Ini makan di luar. Tak perlu keluar. Orang sederhana, Masya Allah. Datang assalamualaikum ya abi ya umi. Kalau pagi assalamualaikum, Masya Allah, tenang dan dibaca Quran di rumah. Bila pula ada dekat rumah itu, rumah itu akan menjadi rumah yang angker. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Rumah itu tidak ada satupun keinginan semangat membaca Quran. Ayahnya tidak ada, ibu tidak ada, anak tidak ada. Rumah itu akan jadi rumah sama dengan rumah yang tidak berpenghuni, rumah yang angker, selalu ada saja masalah. Jadi sebab itu, mari kita biasakan ucapan yang indah, ucapan yang santun, baik dari ayah ke anak, ayah ke ibu, ibu ke ayah, semuanya. Ada itu insya Allah. Jadi katakan lagi tadi, kita akan juga bisa memperolehnya di rumah tangga kita masing-masing. Apa saudara di kesimpulannya, mari kita betul ingin mendapatkan atau kebaikan dari Allah. Semua yang kita inginkan, baik akhlak kasih berbudi, anak kita akan menjadi anak yang soleh, solehah. Syaratnya, mari kita betul pahami ayat bacaan tadi dengan sebaik-baiknya. Tapi itu saja cukup untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Diberi maaf kalau ada salah janggalan, sekaligus kita akan mendekati hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja. Kita sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.